Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya bacakan dan komentari berasal dari tayangan CNBC Indonesia ya. Judulnya RI Tengah Haus Dana Asing. Ditayangkan tanggal 24 Agustus pagi ya, jam 7.35. Nah, ini ada gambar ilustrasi saja. Kemudian beritanya begini. Indonesia tengah mengalami tekanan defisit transaksi berjalan atau current account deficit ya, singkatannya CAD, yang menjadi petanda besarnya kebutuhan dana asing di dalam negeri pada tahun ini. Nah, transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 2 2026 mencatat defisit sebesar 12,5 miliar dolar Amerika ya, atau setara 3,3% produk domestik bruto, melebar dibandingkan catatan pada kuartal 1 yang sebesar 3,6 miliar atau 1% dari PDB. Nah, saya komentari dulu ya sebelum saya bacakan lebih lanjut. Jadi transaksi berjalan itu adalah nama neraca perdagangan barang dan jasa, ekspor impor Indonesia dari sisi catatan Indonesia, tapi sifatnya barang dan jasa. Nah, bedakan dengan yang hanya neraca perdagangan barang yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Kalau current account ini, transaksi berjalan ini oleh Bank Indonesia. Kalau neraca perdagangan barang itu tiap bulan diumumkan oleh BPS untuk kondisi 1,5 bulan sebelumnya. Sedangkan current account ini, transaksi berjalan ini diumumkan tiap 3 bulan, kondisinya 3 bulan. Nah, itu disebut kuartal 2, berarti kondisi dari 1 April sampai 30 Juni, selama 3 bulan tersebut, arus ekspor barang dan jasa dibandingkan dengan impor barang dan jasa. Jangan lupa ya kata-kata jasa ya. Jadi kan jasa itu ya jasa traveling, jasa freight, angkutan barang, angkutan orang, jasa manajemen. Kalau transaksi perdagangan ya hanya barang itu. Nah, kalau defisit berarti nilai impor kita lebih besar daripada ekspor kita. Kita lebih banyak membeli daripada menjual. Nah, defisitnya selama 3 bulan ya. Jadi arus 3 bulan itu 3,6 miliar dolar. 12,5 miliar dolar. Sedangkan triwulan 1 berarti 1 Januari sampai 31 Maret itu 3,6 miliar. Berarti kalau 1 semester 6 bulan itu 12,5 tambah 3,6. Jadi sudah lebih dari 16 miliar dolar ya kurang lebih. Nah, diinformasikan juga oleh BI yang dikutip oleh CNBC ini, kalau rasio atas PDB defisit tersebut, nah itu di triwulan 2 ini 3,3% dari PDB. Tapi hati-hati ya, kita jangan kaitkan dengan batas defisit defisit pemerintah. Pemerintah kan pendapatan dan belanja ini nggak ada aturannya ya, ini informasi saja. Tapi 3,3 itu termasuk kondisi yang cukup buruk ya. Saya baca lagi nih. Nah, rupanya ini kan informasi ini sudah 3 hari yang lalu oleh Bank Indonesia. Nah, ini CNBC ini mengangkat kembali dengan mencari narasumber mengomentari kondisi itu. Nah, yang dimintai pendapatnya Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Pais, mengatakan tekanan yang dialami transaksi berjalan Indonesia ini menandakan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan Indonesia dari luar negeri. Ya butuh duit gitu loh. Pembiayaan itu bahasa halusnya utang lah gampangannya, butuh duit. Nah, dikutip langsung perkataan Irman Pais ini ekonom, jadi persoalannya saat ini bukan kekurangan buffer, melainkan kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia yang menjadi lebih besar, kata Irman Pais. Buffer itu ya seperti cadangan devisa itu, kita ya nggak kekurangan cadangan, tapi kita memang butuh cash flow kita gitu. Cash flow sebagai negara ya, bukan sebagai pemerintah. Dari sisi stabilitas eksternal, sebetulnya menurut Irman Pais masih terbilang terjaga, terlihat dari posisi cadangan devisa akhir Juni yang masih cukup kuat, 145,6 miliar per akhir Juni ya, ini yang maksudnya buffer itu yang ini, setara sekitar 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Nah, meskipun kita harus catat juga 145,6 ini dibandingkan 31 Desember yang 154 kan sudah turun 10 miliar. Tapi bagaimanapun ukuran kebiasaan internasional punya segitu dibandingkan dengan impor rata-rata dan bayar utang pemerintah rata-rata ini cukup, itu buffer namanya. Tapi tetap kebutuhan cash flow meningkat kan. Nah, dilanjut lagi berita ini, di sisi lain transaksi modal dan finansial berbalik mencatat surplus sekitar 12 miliar. Ditopang oleh investasi asing langsung, foreign direct investment ya, dan portofolio inflows yang masih terjaga. Jadi Bank Indonesia itu sebetulnya membuat pengumuman apa yang disebut dengan balance of payment, neraca pembayaran. Jadi mengumumkan tiap 3 bulan kondisi transaksi internasional Indonesia dengan asing. Indonesia itu ya pemerintah, ya swasta, ya semua. Jadi sebagai suatu entitas negara terhadap asing. Ekspor impor tadi barang dan jasa. Tapi selain ekspor impor kan juga ada utang piutang, ada investasi, baik asing masuk atau kita keluar. Nah, yang bersifat perdagangan barang dan jasa itu disebut transaksi berjalan. Nah, sedangkan yang bersifat keluar masuk utang piutang dan investasi disebut transaksi finansial. Kedua-duanya digabungkan ditambah beberapa hal teknis lain itu disebut neraca pembayaran, balance of payment. Nah, berita ini setelah menceritakan tentang transaksi berjalan atau current account tadi, nah, disebut CAD itu penyebutan. Current account ya tidak selalu defisit, bisa surplus kan. Jadi current account tadi, transaksi berjalan, diinformasikan juga kita bahwa transaksi finansialnya itu surplus. Nah, surplusnya terutama ditopang oleh investasi langsung yang masih surplus dan portofolio investasi langsung itu berarti investasi asing masuk yang bermaksud untuk masuk untuk ikut mengelola ya usaha atau apapun di Indonesia, baik itu dia beli baru, dia menambah modalnya atau menggantikan dari modal yang sudah ada tapi modalnya masuk untuk beroperasi dalam usaha di Indonesia. Sedangkan portofolio dia beli saham, beli obligasi, obligasi punya swasta bisa, obligasi punya pemerintah namanya SBN, obligasi punya Bank Indonesia namanya SRBI, surat utang, itu termasuk portofolio investment. Sewaktu-waktu bisa keluar. Nah, ini kedua-duanya positif, maksudnya lebih banyak masuk daripada keluar. Kan mereka keluar masuk. Tidak hanya mereka yang keluar masuk, tidak hanya asing yang keluar masuk, tapi penduduk orang Indonesia juga keluar masuk. Netonya masuk di transaksi modal dan finansial. Tadi transaksi berjalan, netonya defisit. Nah, di sini diberitakan lagi, ini berita bersumber dari ini tidak jelas ini yang bersumber dari Pak Irman atau dari jurnalisnya ya. Masalahnya kayaknya Pak Irman ini, defisit migas yang meningkat akibat harga minyak yang tinggi, ya berarti di triwulan 2 tadi ya, surplus non-migas mengecil jadi 2 faktor. Harga minyak tinggi mengakibatkan defisit migas meningkat, lalu di sisi lain yang non-migas surplusnya mengecil, impor meningkat lebih cepat dari ekspor. Ini kaitannya kan dengan data yang seperti juga disajikan oleh BPS. Baik BPS maupun Bank Indonesia dalam hal ekspor impor barang itu sumbernya adalah kepabeanan ya, bea cukai ya. Nah, itu menurut informasi di sini mengecil dan ada lagi tambahan, ada 3 faktor yang disebut ini. Defisit migas meningkat, surplus non migas mengecil, lalu pembayaran pendapatan primer yang lebih besar, jadi lebih besar dari biasanya. Apa itu pendapatan primer? Bayar bunga utang, bayar keuntungan. Nah itu loh, itu pendapatan primer namanya. Sebetulnya kita juga menerima karena orang Indonesia juga ada yang investasi di luar, tapi netonya membayar dan melebar. Tiga-tiganya kan membuat tekanan kepada arus keluar devisa. Nah, itu yang dicatat oleh neraca pembayaran keseluruhan. Nah, ketika CAD makin lebar tadi yang current account tadi defisit, ia mengatakan, Pak Irman lah ini yang dikutip ya, akan semakin besar pula kebutuhan permintaan struktural terhadap mata uang asing. Nah, ini kunci dari berita ini yang harus dibiayai oleh foreign direct investment ataupun portfolio inflow. Jadi kalau perdagangan barang dan jasa tadi secara umum defisitnya lebar, maka butuh
butuh transaksi modal finansial. Ya, meskipun tidak seluruhnya utang ya, tapi ini intinya kita butuh modal masuk gitu untuk menutupi defisit ini. Nah, maka risiko terhadap kurs rupiah menjadi kian muncul. Ini yang digarisbawahi. Jadi risiko di sini yang diingatkan ya, tidak langsung seketika rupiah melemah, tapi risiko melemahnya dengan ini namanya fundamental buat rupiah. Tapi jangan lupa ini sampai akhir Juni ya, bahwa di bulan Agustus ini membaik, kita kan belum dapat pengumuman untuk kondisi triwulan 3 ya. Nah, tapi faktor fundamentalnya rupiah memang melemah ini kalau dari sini. Wajar kalau di bulan Juni, Juli itu rupiah cukup lemah ya. Nah, maka tadi kian muncul, selama financial account mampu menghasilkan inflow yang cukup besar, seperti pada kuartal 2, jadi kuartal 2 itu kan lumayan itu transaksi finansial bisa mengurangi defisit dari transaksi berjalan ya. Maka kata Irman Faiz, tekanan terhadap rupiah masih dapat diredam. Jadi bagaimanapun teredam selama ini. Tetapi kalau CAD tetap lebar nih ke depan ya, sementara portofolio inflow melemah kalau tidak masuk dana asing akibat penguatan dolar misalnya, ini kan dari terkini nih analisisnya Pak Irman ini. Kalau US Treasury yield naik, jadi si surat utang SBN-nya Amerika naik dan berbagai risiko global yang membuat arus modal itu tidak cenderung kurang tertarik masuk ke emerging market, apalagi seperti Indonesia, maka keseimbangan palsu domestik akan kembali mengetat dan rupiah menjadi lebih sensitif terhadap shock eksternal, ucapnya. Saya kira lebih fair ini ya pernyataan ini. Yang ingin dikatakan risiko rupiah ini sedang tinggi ya. Nah, Irman Faiz melihat sebagai pelebaran CAD pada kuartal 2 2006 bersifat siklikal. Kebutuhan impor barang modal dan proyek investasi juga meningkat. Kalau siklikal ada potensi dia tidak lagi meningkat di triwulan berikutnya ya. Ini komentar saya terkait upaya pemerintah mengurangi kebutuhan energi melalui implementasi B50, diakui memang dapat mengurangi impor diesel. Tetapi pada saat bersamaan penggunaan CPO domestik lebih besar berpotensi mengurangi kapasitas ekspor. Jadi ini juga digambarkan ke kita oleh Pak Irman nih. Misal kita melakukan langkah B50 berarti mengurangi kebutuhan impor solar, tetapi kita juga mengalami pengurangan nilai ekspor CPO. Jadi ya hitung-hitungan lah gitu. Nah, karena itu kami memperkirakan CAD ini proyeksinya Pak Irman Faiz sepanjang 2026 berada di sekitar 1,5% PDB. Lebih lebar dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu nggak sampai 1% ya. Tidak sampai 1%, ingat saya sekitar 0,9 atau 0,6 bahkan. Nah, ketika CAD melebar menandakan Indonesia masih haus dana asing, maka implikasinya ruang penguatan rupiah menurut Irman Faiz tetap terbatas dan volatilitas akan relatif masih ada. Level 18.000 dianggap masih sangat mungkin kembali diuji. Jadi 18 ribuan ini pun dia masih merasakan diuji lagi. Baseline kami masih melihat, jadi pandangan dari Pak Irman Faiz mungkin juga mewakili lembaga dia sebagai ekonom bank dia, itu melihat di akhir tahun nanti kisaran 17.900 sampai 18.150. Sehingga 18.000 bukan merupakan tail risk scenario, tapi masih berada dalam range fundamental. Jadi itu fundamental ya, berarti hati-hati ya, pernyataan ini soft, tapi bisa saja kalau dari risiko lebih tinggi mengarah ke 18.150 atau lebih. Pandangan serupa sebelumnya telah disampaikan Kepala Riset Makroekonomi dan Market Permata Bank. Jadi dari bank lain juga dia bilang defisit CAD akan membesar, termasuk akibat impor yang tinggi dan seterusnya ya. Silakan dibaca. Saya masuk ke pernyataan Pak Faisal, ekonom yang lain ini, dia malah menganggap akan membengkak menjadi 2,5 sampai 3% dari PDB pada tahun 2026. Lebih tinggi, lebih lebar dari yang diperkirakan Pak Irman Faiz ya. Padahal ini ada informasi di tahun 2025 0,11%. Defisitnya, jadi luar biasa ini. Faisal bahkan menganggap kemampuan Indonesia untuk memperoleh kondisi transaksi finansial seperti kuartal 2 yang surplus ke depannya cenderung akan lebih menghadapi tantangan. Jadi
Meskipun triwulan 2 ini transaksi finansialnya surplus, bisa mengurangi defisitnya CAD tadi, current account, tapi sampai akhir tahun kelihatannya tantangannya masih berat, karena dia mengutip ini ketidakpastian global, kemudian kebijakan The Fed, dan seterusnya. Di dalam negeri, kata Faisal, kekhawatiran terhadap defisit ganda, nah ini istilah lagi, twin defisit juga meningkat, karena bersamaan dengan pelebaran CAD, fiskal juga cenderung melebar, karena pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan serta ya ekspansif lah ya, begitu. Nah dengan demikian, saya kira baik Pak Irman maupun Pak Faisal ini ekonom dari bank, ya menyampaikan secara fair ya, menurut saya secara berimbang, bahwa ada risiko meskipun masih sejauh ini masih kondisinya terkontrol. Nah mudah-mudahan informasi dari Bank Indonesia dan komentar dari kedua ekonom ini menambah wawasan kita tentang apa yang sedang terjadi dalam perekonomian Indonesia.